Lalu selanjutnya Pak, kalau kita bicara mengenai tahun depan begitu ya Pak. Bagaimana target dan juga kinerja serta ekspansi bisnis yang akan dilakukan di tengah kondisi seperti sekarang, artinya di tengah pemulihan ekonomi global, apalagi juga adanya isu resesi begitu Pak? Ya, kalau kita lihat memang 2023 nanti beberapa BUMN kita khususnya di sektor energi ini kita harapkan meskipun dari sisi capex kita harapkan masih bisa meningkat di tahun 2023, namun dari sisi hutang usaha kalau kita harapkan kepada mereka untuk tidak melakukan ekspansi hutang usaha yang signifikan. Dan ini tentunya konsisten dengan kondisi di tahun 2023 yang kita kirakan tingkat bunga di tahun 2023 mungkin masih akan mengalami tingkat yang sama tingginya dengan di tahun 2022 ini. Namun yang kita harapkan kepada BUMN-BUMN di sektor energi tadi adalah bagaimana mereka memang melakukan capex khususnya di sektor-sektor untuk bisa melakukan diversifikasi. Sehingga komposisi pendapatan mereka insya Allah di tahun 2023 itu lebih tinggi lagi yang berasal daripada sektor-sektor yang berbasiskan energi baru dan terbarukan. Baik itu untuk PT BA dan juga Pertamina dan juga PLN kita harapkan itu demikian. Jadi contohnya misalnya untuk Pertamina kita harapkan kepada mereka untuk melakukan ekspansi kepada subholding energi baru dan terbarukan. Melakukan pengembangan dari WKWK geothermal yang dimiliki. Karena sebetulnya cukup banyak WKWK atau wilayah kerja yang saat ini sudah dimiliki sebetulnya masih memiliki potensi untuk bisa menghasilkan energi yang lebih tinggi lagi apabila memang kita melakukan sinergi antara beberapa BUMN seperti misalnya antara PLN dan juga Pertamina misalnya. Ataupun juga yang kita harapkan kepada PTPN ataupun juga Perhutani, mereka juga harus memiliki peran untuk bagaimana mereka melakukan pengembangan energi baru dan terbarukan. Karena tadi seperti saya sampaikan, di sektor energi baru dan terbarukan ini bukan cuma terkait mengenai sektor listriknya aja, tapi juga bagaimana biomasa. Perhutani misalnya, mereka sebetulnya memiliki potensi untuk bisa menghasilkan biomasa yang bisa digunakan bagi PLN, begitu juga dengan PTPN, dengan tandan buah kosong yang dihasilkan itu merupakan waste ya atau byproduct dari produk yang dihasilkan mereka, ataupun juga pome untuk bisa digunakan memproduksi biofuel misalnya, ataupun juga untuk energi berbasiskan etanol yang sebetulnya Indonesia memiliki potensi untuk bisa meningkatkan produksi etanol dengan menggunakan perkebunan tebu yang kita miliki. Jadi ini mungkin beberapa contoh yang kita harapkan bagi BUMN-BUMN kita untuk mulai melakukan pengembangan di sektor baru dan energi baru. Lalu untuk di tahun 2023 sendiri Pak, target labanya seperti apa Pak Pala? Ya, kita berharap bahwa tahun 2023 ini mungkin peningkatan dari sisi laba nggak seperti yang kita lihat di tahun 2022. Artinya buat kita mungkin lebih fokus kepada stabilisasi daripada pencapaian kinerja yang sudah dicapai di tahun 2022 yang lalu, melihat bahwa kemungkinan kalau misalnya mengharapkan bahwa harga masih akan meningkat seperti yang kita lihat di tahun 2022 mungkin susah ya, karena kan beberapa negara seperti misalnya Amerika, kemudian juga China sendiri pun juga memproyeksikan bahwa kinerja pertumbuhan mereka mungkin nggak akan seperti yang kita lihat di tahun 2022 ini di awal-awal tahun terutama. Jadi kalau kita memproyeksikan ya sama atau sedikit aja lebih baik, artinya kalau tadi saya sampaikan misalnya seperti perusahaan Pertamina atau BA mengalami peningkatan dari sisi pendapatan di atas 30%, mungkin pencapaian tersebut di tahun 2023 agak lebih susah untuk bisa dicapai. Baik, tapi artinya untuk target laba sendiri akan kita optimis untuk tetap tumbuh positif begitu ya Pak? Positif, cuma tidak dalam kondisi yang double digit seperti yang kita lihat di tahun 2023, mungkin ya single digit lah, low single digit ini.